Siapa sebenarnya yang sedang berbicara melalui Mama Yasinta hari ini? Dihentikan. Mulai dari hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu. Perubahan sikap Mama Yasinta tentu harus dihormati. Untuk itu, saya sepakat dengan sikap sutradara film Pesta Babi. Setiap orang berhak mengubah pandangan politiknya, menentukan sikap hukumnya sendiri, bahkan menarik dukungan dari gerakan yang sebelumnya ia ikuti. Tapi karena perubahan itu begitu drastis, kita berhak mengajukan sejumlah pertanyaan. Selama bertahun-tahun, Mama Yasinta dikenal sebagai salah satu suara paling lantang yang menolak proyek food estate di Merauke. Ia hadir dalam berbagai aksi, berbicara di forum-forum publik, menerima penghargaan atas perjuangannya, bahkan menjadi salah satu wajah yang paling dikenal dalam dokumentasi perlawanan masyarakat adat Papua Selatan. Lalu, saat film Pesta Babi viral, terjadi perubahan yang sangat drastis. Mama Yasinta menyatakan tidak lagi bersama LBH yang selama ini mendampinginya. Ia menyatakan berada di pihak perusahaan. Tak lama kemudian, ia muncul di Jakarta untuk melaporkan pihak yang sebelumnya menjadi pendamping hukumnya. Kan aneh. Pertanyaan kita adalah, bagaimana proses perubahan itu terjadi? Siapa yang mengorganisasi perpindahan posisi politik dan hukum tersebut? Siapa yang pertama kali menghubungkan Mama Yasinta dengan tim hukum barunya? Siapa yang menyediakan akses sehingga seorang perempuan adat dari Kampung Wanam dapat tiba di Jakarta untuk melaporkan kasus ini? Siapa yang membiayai perjalanan, penginapan, pendampingan, dan seluruh kebutuhan yang menyertai proses hukum tersebut? Menurut saya, penting untuk menelusuri jaringan, aktor, dan proses yang berada di belakang perubahan itu. Kalau sebelumnya para buzzer, politisi, hingga jenderal mempertanyakan dari mana dana Pesta Babi, maka kita juga berhak bertanya soal siapa di balik pergeseran posisi Mama Yasinta. Transparansi tidak boleh berlaku hanya untuk satu pihak. Siapa sebenarnya yang sedang berbicara melalui Mama Yasinta hari ini? Sebab dalam perkara yang menyangkut proyek bernilai puluhan triliun rupiah, konflik agraria, dan masa depan tanah adat, hampir tidak ada perubahan politik yang terjadi dalam ruang hampa.